Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Maulana dengan NPM 221506170. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang program Q. Di sini Q merupakan antrian. Jadi Q ini bahasa Inggris dari antrian, bahasa Indonesianya dari Q adalah antrian. Nah, Q ini merupakan sebuah struktur data, jenis struktur data yang menggunakan konsep FIFO atau first in, first out. Di mana data yang pertama dimasukkan, maka akan dikeluarkan juga paling awal. Seperti itu. Dan langsung masuk saja ke programnya. Di sini saya sudah membuat program Q.cpp, di mana sini di awal kita panggil dulu library dari IOStream dan juga include Q, IOStream untuk input output, dan sini untuk library library Q-nya. Dan sini ada using namespace std agar tidak perlu mengulang std-nya. Sini ada integer main yaitu awal dari programnya. Sini ada Q untuk membuat sebuah queue dengan tipe datanya integer dan dibuat dengan nama Q. Nah, di sini ada integer pilihan nilai, yaitu deklarasi dari variabel pilihan dan nilai dengan tipe datanya integer. Dan di sini ada do, terdapat beberapa menu. Di sini menu antriannya ada 5, dan di mana pertama ada enq untuk memasukkan antrian, yang kedua ada keluarkan dari antrian atau deq, yang ketiga ada tampilkan antrian, yang keempat ada ukurannya, yang kelima ada keluar. Dan sini kita ada si out pilih opsi juga, dan di sini ada si in pilihan yang dimana akan meminta user untuk memasukkan pilihan dan akan dimasukkan ke variabel nilai, variabel pilihan maksudnya. Dan variabel nilai ini akan digunakan untuk menerima input angka dari user yang akan dimasukkan ke antrian. Dan sini terdapat switch case yang dimana terdapat beberapa case dan juga pilihan. Dan di sini pilihannya akan digunakan dari yang telah user pilih di awal ketika programnya dimulai. Nah, akan dijalankan beberapa case sesuai dengan pilihan user. Misalnya user memilih satu, sini terdapat menu yaitu tambah antrian, yang case 2 ada DQ dan lain-lain. Nah, jika eh, jika user memilih pilihan selain 5, yang dimana case 5 ini merupakan keluar dari program, maka program itu akan terus dijalankan atau looping sebelum dipilih case yang kelima atau pilihan kelima yaitu keluar dari program. Nah, case yang satu ini adalah untuk menambah antrian atau NQ. Pertama-tama terdapat si out, masukkan elemen yang akan ditambahkan, dan di sini ada meminta input dari user akan dimasukkan ke variabel nilai. Lalu ada queue, operasi push di sini yang akan memasukkan nilai yang telah dimasukkan dengan push ke dalam queue. Dan di sini ada cout, nilainya yang telah dimasukkan, dan di sini ada output kalimat yaitu telah ditambahkan ke antrian diakhiri dengan endline. Nah, di sini terdapat break yang dimana break ini terdapat di setiap case agar eh, case jika telah dijalankan maka akan di break atau diselesaikan agar eh, tidak berlanjut ke case lain. Jadi dia break, akan kembali ke menu awal dan akan meminta pilihan lagi dari user. Lalu ada case 2 yaitu if empty, di mana di sini mengeluarkan dari antrian. Nah, di awal-awal kita harus ada cek dulu if jika queue ini tidak empty atau tidak kosong, maka akan di out queue titik front, di mana queue ini queue front yang paling depan akan dikeluarkan dari antrian. Lalu
ketika queue frontnya ini yang paling depan sudah dipanggil di sini, lalu ada queue pop untuk mengeluarkannya. Dan else yaitu jika queue-nya ini kosong maka ada cout antrian kosong dan inline lalu ada break. Dan di sini ada case 3 ini untuk menampilkan antrian yang dimana if QMT untuk mengecek apakah antriannya tidak kosong. Jika tidak kosong, akan dijalankan ini. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data antrian sementara, data queue-nya agar tidak hilang seperti itu. Dan ada cout di sini, isi antriannya berapa. Lalu sini ada while yang akan dijalankan eh, di sini berulang kali sampai terpenuhi. Yang dimana ini adalah tempnya yang dipanggil tadi. Jika tempnya ini kosong, yang mana ini sudah membuat salinan dari datanya dan akan dipanggil menggunakan temp titik empty atau tidak kosong di sini dengan negasi. Jika tidak kosong tempnya, maka akan diisi out temp front dan ada spacing di sini. Lalu ada temp pop. Yang dimana jadi dia akan mengambil yang paling depan atau front, lalu akan di pop dan begitupun seterusnya sampai ini terpenuhi, eh, ini tidak terpenuhi lagi atau sampai dia kosong semuanya dan si out and line. Nah, else jika sudah tidak terpenuhi while-nya maka akan di out antrian kosong lalu akan di break case-nya. Lalu case keempat ada cout ukuran antrian dan di sini ada Q titik size untuk mengecek ukurannya dan diakhiri inline lalu break. Dan sini untuk keluar dari programnya. Lalu ada default eh, untuk agar mengoutput jika pilihan itu tidak valid maka akan di output ini begitu. Dan di sini ada while pilihan jika pilihannya adalah selain 5 maka dia akan dijalankan secara looping dan program tidak akan berhenti. Dan jika dipilih 5 maka program akan selesai, lalu ada return zero untuk menyatakan program selesai. Lalu kita jalankan programnya dengan menggunakan G++. Jika menggunakan VS Code, kita menggunakan G++ saja. Contohnya dengan G++, eh, nama filenya yaitu q.cpp dan strip O untuk override namanya yaitu contohnya Q. Dan jika selesai, maka dia akan otomatis membuat executables atau aplikasi program ini Q.exe yang bisa kita jalankan untuk menjalankan program kita dengan perintah yaitu titik slash dengan nama yang telah kita simpan yaitu Q seperti ini. Nah, jika sudah berhasil di sini akan menampilkan menu antrian di awal sesuai dengan source code-nya. Nah, di sini kita coba cek dulu ada antrian atau tidak. Nah, dia akan mengoutput antrian kosong jelas karena kita belum memasukkan antrian. Nah, kita coba data antrian satu. Kita masukkan misalnya 99. Nah, dia akan masukkan 99 ke dalam antrian. Jika kita coba lagi memasukkan misalnya 50. Nah, kita bisa coba menampilkan antrian di sini. Nah, dapat dilihat isi antriannya adalah 99 dan 50. Ini sesuai dengan prinsip queue-nya yaitu antrian di mana first in first out. Jadi yang pertama dimasukkan akan menjadi yang paling pertama dikeluarkan seperti itu. Nah, jika kita coba pop atau mengeluarkan atau DQ di sini dari antriannya, kita dapat memilih option 2 dan maka angka 99 akan dikeluarkan dari antrian.
yang which is itu merupakan angka yang paling pertama dimasukkan dan sesuai dengan konsep queue atau antrian maka dia akan dikeluarkan paling pertama karena dia yang dimasukkan paling pertama. Seperti itu. Nah, jika kita coba tampilkan lagi antriannya, terdapat isi antriannya 50. Nah, jika kita mencoba ukuran antrian, kita coba. Nah, ukuran antriannya akan di output 1. Jika kita coba tambah lagi, kita tampilkan lagi ukuran antriannya, maka ukuran antriannya menjadi 2. Gitu. Nah, kita coba eh, tampilkan antrian lagi. Nah, dia akan seperti ini, 50 dan 90. Kita coba misalnya keluarkan dulu antriannya semuanya dan kita coba tampilkan, maka dia akan mengoutput antrian kosong. Nah, kita bisa mengecek ukuran antrian juga. Nah, ukuran antriannya adalah 0 sesuai dengan eh, Q titik size tadi. Nah, jika kita pilih keluar, maka program akan keluar dan eh, selesai dijalankan. Eh, Seperti itu mungkin cukup sekian dari saya terkait program Q. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.